Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da amma ba'du. Sebentar ya. Ayo. Baik. Sebentar, tuhfah. Ayo. Nah. Nah, kita masuk ke syarah At-Tuhfah As-Saniyah ya. Jadi sekarang silahkan yang giliran baca kepada Ummu Nur ya. Ummu Nur hadirah. Aywa, na'am. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan. Yang yang bawahnya ini ya. Iya, yang ini yang belum kebaca. Nah, Iya Bu Nur, silakan Bu Nur. ini di halaman di sini halaman Aqsamul Kalam, di situ ada apa namanya? Syarah dari Syekh Muhyiddin. Ustaz. Alamatul istim saya, kan? Di atasnya. Jadi Anwa'ul Kalam. Ini yang di layar ada juga di layar. Oh, sebentar. Ini nih. Ustaz. Di layar ya. Baik, silahkan. Oh, mestinya. Oh, bentar Ustaz, nah bukunya. Ini apa halaman 23 ya. Oh, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Anwa'ul kalam wa aqsamuhu salasatun. Ismun wa fi'lun wa harfun ja'a li ma'na. Aqulu al-alfazu allati kana al-arabu yasta'milunaha fi kalamihim wa nukilat ilaina anhum. Fanahnu natakallamu biha fi muhawiratina fi muhawaratina wa durusina wa taqra'uha fi kutubina wa naktubu biha ila ahlina wa asdiqaina la takhlu wahidun minha an La yakhlu wahidun minha an ayyakuna wahidan min salasatin asya' al-ismu wal fi'lu wal harf. Diterjemah ya Ustaz ya? Boleh, silahkan. Coba ya Ustaz ya. Wa aqul, gitu Ustaz ya, di situ mulanya. Iya. Iya. Dan ini penulis berkata ya Ustaz ya. Iya. Lafaz-lafaz yang ya. Lafaz yang digunakan oleh orang Arab di dalam percakapan mereka, wa nukilat, ini maknanya apa Ustaz? Dan dipindahkan
ke atas kami. Aywa, na'am. Sebetulnya dari betul ya, dipindahkan. Biasanya kalau di kita disebutnya dinukilkan ya. Maksud dinukilkan ya sama juga dipindahkan juga ya. Ke atas kami daripada mereka, dan kami bertutur berbicara dengannya dalam percakapan kami dan pelajaran kami, dan taqra'u pembacaannya dalam kitab-kitab kami, dan naktubu dan menulis dengannya kepada ahli kami dan teman-teman kami, dan tidak kosong daripada wahidun minha, dan tidak kosong satu daripadanya, dan menjadikan satu daripada tiga perkara ini. Al-ismu, al-fi'lu, warhaf. Isim, fi'il, dan huruf. Itu, Ustaz. Jadi ucapan mereka tidak mungkin keluar dari tiga hal ini gitu ya, maksudnya. Sama betul. Ya, kemudian Lanjut, Ustaz. lanjut Atau? saja, belum ke inti. Sekarang intinya. Ammal ismu fahuwa fil lughati ma dalla ala yusamma. Adapun isim di dalam makna dari segi secara bahasa atau segi bahasa. Adapun isim dari segi bahasa adalah menunjukkan nama. Wa fi istilahil nahwiyin kalimatun dalat ala ma'nan fi nafsiha walam taqtarin. Ustaz. Betul. Taqtarin bi zamanin nahwu Muhammad wa Ali wa Aliyun wa rajulun wa jamalun wa nahrun wa tufahatun wa laimunatun wa asan. Fakulu wahidin min hazihil alfazu yadulu ala ma'nan. Min hazihil alfazu atau alfazi. Alfaz takunu badalan min ismil isyarah. نعم. من هذه الألفاظ يدل على معنى وليس الزمن داخلا في معناه فيكون اسما. Dan dari segi istilah para ulama nahu, kalimat menunjukkan atas makna untuk dirinya, dan yang tidak berkaitan dengan masa, seperti Muhammad, Ali, dan lelaki, dan Jamal, unta, dan sungai, wa nahrun, dan buah apel, dan buah lemon, buah jeruk, Ustaz, ya? Buah lemon ya. Buah jeruk, buah lemon. Dan tongkat, dan setiap daripadanya daripada lapas-lapas menunjukkan makna, dan bukan zaman yang dahilan, dan bukan masa yang masuk ke dalam maknanya, fayakunu isman, dan dia adalah nama. Aywa, nah, Masya Allah. Syukran jazilan Ummu Nur. Barakallahu fi. Fikum barakallahu Ustaz. Jazakallah khair Ustaz. Masya Allah, ini bacaannya sudah bagus. Masya Allah ya Ummu Nur. Taib. Jadi paragraf yang atas ya, paragraf yang atas menjelaskan lafaz-lafaz yang orang Arab gunakan dan sampai kepada kita sehingga kita dapat berbicara dengan bahasa itu, kita menuliskannya dalam kitab-kitab, bahkan kita menuliskannya juga, tidak mungkin keluar dari tiga hal. Jadi seluruh apapun yang orang Arab katakan, tulis, baca, ya, sampai dinukilkan kepada kita, lafaz-lafaznya itu tidak mungkin keluar dari tiga hal, yaitu isim, kata benda, al-fi'lu, kata kerja, al-harfu, ya bisa dibilang kata sambung untuk keduanya, meskipun tidak demikian ya.
Maka amal ismu adapun isim fil lughah secara bahasa fahuwa ma dalla ala musamma yang menunjukkan kepada yang dinamai ya. Orang Arab menamakan alat untuk duduk disebut al-kursi. Nah, maka kita tidak bisa bilang kursi itu chair atau apa gitu ya bahasa Inggris. Enggak, kita harus bilang al-kursi. Orang Arab menamakan tempat untuk berteduh, untuk tinggal, untuk tidur, maka dinamakan al-bait. Maka kita tidak bisa bilang rumah. Kenapa? Karena orang Arab mengatakan al-bait. Itu yang dinamakan dengan secara bahasa. Wa fi istilahin nahwiyin. Adapun menurut istilah ulama nahwu, kalimatun dalat ala ma'nan fi nafsiha. Kata yang menunjukkan kepada suatu makna, di mana makna itu atau penunjukan maknanya itu pada dirinya sendiri. Ini kaitannya dengan huruf ya. Kaitannya dengan huruf di mana huruf ada fi ghairiha. Nanti kita jelaskan. Walam taqtarin bizamanin, tidak berkaitan dengan waktu. Jadi contohnya Muhammadun, ya kita nggak bisa bilang Muhammadun besok, Muhammadun sekarang, enggak. Kita bilang Muhammadun ya Muhammadun di mana dia tidak ada kaitan dengan waktu tertentu. Muhammadun Aliun rajulun jamalun nahrun tufahatun laimunah asan. Maka setiap lafaz ini menunjukkan kepada suatu makna di mana waktu tersebut atau di mana waktu tidak ada di dalam makna tersebut, maka dia isim. Kemudian ada tambahan di syarah-syarah yang telah kita pelajari di mana masing-masing dari aksam ini dibagi 3 ya. Ini dibagi 3 nih. Ada mudmar, ada zahir, ada mubham. Fi'il juga dibagi 3. Kemudian huruf juga sebetulnya dibagi 2 terlebih dahulu. Ada huruf ma'ani dan mabani. Kemudian dalam segi masuk dan tidaknya kepada fi'il dibagi 3 ya. Mungkin anak ini yang lupa ya. Kalau nggak salah anak belum jelaskan. Harfun ja'ali ma'nan, ini kan huruf itu kemarin kita bagi 2 dulu ya. Ma'ani dan mabani. Huruf-huruf pembangunan, huruf-huruf yang ada maknanya. Kemudian huruf yang ada maknanya ya, sebetulnya dibagi menjadi 3. Yang masuk kepada isim saja, berarti harfun mukhtasun bil asma, ini adalah contohnya huruf jar, min misal. Dan ada huruf yang khusus masuk ke fi'il, contohnya lam. Dan ada pula huruf yang masuk kepada isim dan fi'il disebut mushtarakun bainahuma, yaitu hal, contohnya. Nah gitu ya. Jadi masing-masing dibagi menjadi 3. Gampang ya. Baik. Sekarang kepada Ustazah Erika ya. Selanjutnya untuk baca silahkan. Nah, Ustaz. Wa ammal fi'lu fahuwa fil lughati al hadatsu. Wa fi istilahin Wa fi istilahi nahwiyina kalimatun dalat ala ma'nan fi nafsiha wa qatarinat bi ahadi azmina waqtaronat bi ahadil azminah as-salasah allati hiya al-madhi wal hal wal mustaqbal. Nahu kataba fa innahu kalimatun dalat ala ma'nan wa huwa al-kitabuhu wa hadhil ma'na wa huwal kitabatu. wa huwal kitabatu wa hadzal ma'na muqtarinat. Yang berkaitan berarti isim fa'il dari iktarona. Mufta'ilun. Muqtarinun. Muqtarinun bizamani al-madhi. Wa nahwu yaktubu.
fa innahu dallun ala ma'nan wa huwa Dalun. dalun ala ma'nan wa huwal kitabatu aidon wa hadzal ma'na muqtarinun bizamani al-hadir wa nahnu uktub fa innahu Wa nahwu uktub fa innahu kalimatun dallat ala ma'nan dalatun. dallat fa innahu kalimatun dallatun ala ma'nan wa huwa al-kitabatu aidon wa hadzal ma'na muqtarinun bizamani al-mustaqbalu alladzi ba'da Bizamani. bizamanil mustaqbalu alladzi Nah, ba'da zamani al-mustaqbal menjadi sifah dari zaman. Mengikuti dalam hal jar. wa hadzal ma'na muqtarinun bizamani al-mustaqbali alladzi ba'da zamani at-takallumi. Misalu hadhil alfad terakhir, bereskan sampai wadrib. Misalu hadzal alfazu. Hadhihi. Misalu hadhil alfazu. Nasoro. Misalu, coba kira-kira al-alfaz harokatnya dhammah, fathah, kasrah. Kira-kira sebagai apa dulu kira-kira? Contoh dari lafaz-lafaz ini. Kita lihat tuh. Ini misal pasti wa mithlu hadzal alfaz ini pasti jadi mubtada kan ya? Ya. Taib, apakah di sini ada idhofah contoh dari ini? Tentu di sini ada idhofah ya. Jadi makanya kita bilang wa mithlu hadhihi, berarti mithlunya mudhaf, hadhihinya mudhaf ilaih, betul ya? Taib. Kalau mudhaf ilaih itu masuk ke tempat mana? Rafa, nasab, jar, dan jazm? Jar. Jar, betul ya. Kemudian al-alfaz di sini sebagai apa? Badal. Isim. Betul. Isim yang ada alif lamnya terletak setelah isim isyarah badal. Kalau hadhihinya secara kasar kita bilang majrur, ya, dengan gampang misalkan kita bilang di tempat majrur karena dia mabni maka fi mahalli jar sebetulnya ya. Kemudian alfaz juga ya sama berarti. Karena badal dari yang majrur, maka alfaz juga majrur. Kalau hadhihi mabni, kalau al-alfaz tidak mabni, maka harus kita bilang ciri jarnya dengan fathah ya, karena alladzi la yansarif. Baik, di sini ada alif lamnya, berarti mufrad. apa namanya? Tidak masuk ke isim alladzi la yansarif ya. Alfaz ya. juga bukan nama atau sifat yang masuk ke kategori isim alladzi la yansarif. Jadi wa mithlu hadhihi ini kan badal, ini kan hadhihi itu jar. Alfaz di sini juga harus jar. Berarti alfazi, betul. Wa mislu hadhil alfazi nasara wa yansuru wa unsur wa fahima wa yafhamu wa ifham wa alimu Wa alima wa ya'lamu wa i'lam wa jalasa wa yajlisu wa ijlis wa daraba wa yadribu wa idrib. Dan apa-apa dalam fi'il adalah secara
Wa amma bahasa dan adapun fi'il gitu ya. dan adapun fi'il, maka dia dalam secara bahasa adalah kejadian. Dan dalam istilah ulama nahwu adalah kalimat yang menunjukkan atas makna kepada dirinya sendiri dan berkaitan dengan waktu yang 3, yaitu waktu lampau, waktu sekarang, dan yang akan datang. Contoh kataba, maka dia sesungguhnya kalimat yang menunjukkan atas makna. Kalimatun itu kata ya. Kata. Kalimat yang kata yang menunjukkan atas makna. Dan dia adalah yaitu kitab, tulisan. Kitabah, tulisan. Kitabah, tulisan. Wahadal makna. Dan makna ini berkaitan dengan waktu lampau. Contoh yaktubu, maka sesungguhnya dia menunjukkan atas makna dan dia adalah tulisan juga. Dan makna ini berkaitan dengan waktu hadir, waktu sekarang. Iya, waktu sekarang. Dan contoh uktub, sesungguhnya dia adalah kata yang menunjukkan atas makna dan dia adalah tulisan juga. Dan makna ini berkaitan dengan waktu yang akan datang yang setelah waktu pembicara. Contoh lafaz-lafaz ini, misalnya nasoro yang suruh unsur, menolong, sedang menolong, tolonglah. Fahima yafhamu ifham, memahami, Ustaz ya. Memahami, sedang memahami, dan fahamilah. Alima ya'lamu i'lam, mengetahui, sedang mengetahui, dan ketahuilah. Jalasa yajlisu ijlis, duduk, sedang duduk, duduklah. Doroba yadribu idrib, memukul, sedang memukul, dan pukullah. Aywa, Masya Allah. Syukran jazilan, barakallahu fiik. Barakallahu fiik. Masya Allah. Kemudian wa amal fi'lu, yang kedua, pembagian dari kalam ialah fi'il. Secara bahasa ialah al-hadatsu, kejadian. Dan secara istilah ulama nahwu ialah kata yang menunjukkan kepada suatu makna padanya sendiri. Ini kaitannya nanti akan lebih jelasnya ketika menjelaskan huruf ya. Kemudian waqtaranat bi ahadil azminah ats-tsalatsa, dan berkaitan dengan salah satu waktu yang 3. Jadi waktu-waktu yang 3 itu adalah al-madhi, waktu telah lampau ya, waktu telah terjadi, al-hal, sekarang. Kemudian al-mustaqbal, mustaqbal yang akan datang. Maka dari pembagian 3 waktu ini, dulu, sekarang, dan yang akan datang, fi'il pun dibagi menjadi 3 berdasarkan durasi waktu yang 3 ini. Ya, kalau yang menunjukkan waktu al-madhi maka disebut al-fi'lu al-madhi. Kalau menunjukkan al-hal secara hukum asal itu adalah al-fi'lu al-mudhari'. Maka biasanya fi'il mudhari kalau ada yang menunjukkan mustaqbal biasanya pakai sin atau saufa. Meskipun ketika tidak dipakai sin dan saufa juga bisa untuk al-mustaqbal. Tapi hukum asalnya biasanya untuk al-hal, fi'il mudhari ya. Kalau al-mustaqbal itu fi'il amr. Di mana kita memerintahkan seseorang, misalkan pergilah
maka yang kita perhatikan dari kita mengucap, kalau fiil atau kejadian itu telah terjadi, jadi sebelum saya mengucapkan dan fiil itu telah terjadi berarti madhi. Ketika saya mengucapkan fiil itu sedang dikerjakan berarti mudhari'. Ketika saya mengucapkan, kemudian fiil itu akan dikerjakan dengan kata lain ketika saya berbicara belum dikerjakan ya. Tetapi akan dikerjakan setelah saya berbicara, maka itu al-mustaqbal, yaitu fiil amr. Kita bilang misalkan pergilah wahai Muhammad, maka dia pergi setelah saya berbicara ya. Nggak mungkin dia ketika Anda berbicara sudah pergi atau ketika saya berbicara dia sedang pergi, enggak. Pasti ketika Anda berbicara dia pergi. Itu pembagian fiil kepada 3 menurut berdasarkan pembagian waktu juga. Nahu kataba, seperti halnya kata kataba, di mana kataba ini menunjukkan kepada suatu makna yaitu tulisan, tetapi tulisan ini berkaitan dengan waktu al-madhi, waktu yang telah lampau. Kalau yaktubu menunjukkan kepada tulisan tetapi menunjukkan waktu al-hadir, sekarang ya. Kemudian uktub menunjukkan tulisan juga ya, tetapi berkaitan dengan waktu yang akan datang. Ba'da zamani takalum, setelah waktu berbicara. Contoh-contohnya ini ya, nasara yansuru unsur dan seterusnya. Kemudian di sini Syekh Muhyiddin ingin menjelaskan pembagian fi'il ya. Pembagian fi'il kepada 3 secara lebih rinci ya. Taib, sekarang kepada Ustazah Eni ya. Hadirah. Hadir Ustaz, anak Ustaz. Boleh ya? Bisa? Kita coba Coba ya Ustaz. Ya, coba saja. Yang fi'il ala salah satu anwa. Iya, betul. Iya. Yaitu madhi, mudhari, amrun. Ya. Bismillah, silakan. Kaget Ustaz dipanggil Ustaz. Nggak apa-apa, ini sekedar sambil menenangkan diri dulu ya. Ana cerita dulu 2 menit ya. Cerita dulu 2 menit. Jadi Ana sama ya mengenal juga yang namanya kaget untuk baca di depan orang ya. Sama juga Ana ya dulu yang paling dekat aja pengalaman Ana pas pulang dari Sudan gitu ya, datang ke Ma'had itu suruh baca di depan asatidz ya. Wah, itu ustadz besar semua. Ya, Ana kan biasa baca ya untuk baca sendiri saja gitu ya. Kadang-kadang baca pun ya untuk sendiri merasa betul semua, ini di depan asatidz semua, bagaimana kalau salah dan sebagainya, itu kacau sekali ya. Kemudian ketika anak ragu, malu gitu. Maksud malunya itu karena banyak ketakutan dan nervous sebagainya. Ya sambil keringat dingin keluar, itu udah nggak tahu bagaimana bacaan anak ya. Kemudian disuruh mengartikan. Ini adalah hal yang baru untuk anak ya, mengartikan, menerjemahkan. Kenapa ya? Anak selama di Sudan nggak pernah gitu ya, sekalipun gitu ya, untuk menerjemahkan. Ya pemahaman bacaan anaknya hanya untuk sendiri gitu ya. Tidak bisa menerjemahkan kata demi kata. Mungkin sekarang itu ya karena sudah terbiasa di Indonesia, dulu hanya sekedar baca-baca ngerti, menjelaskan pakai bahasa Arab beres ya. Tapi ternyata pemilihan kata seperti apa itu harus ada latihan. Kemudian
dulu jauh kembali tarik lagi ke belakang sebelum Ana ke Sudan ya. Bahkan tahun pertama Ana di Sudan, Ana baca masih sangat-sangat parah ya. Sangat-sangat parah. Semuanya domahkan atau akhirannya disukunkan. Jadi al-fi'lu, al-fi'l ala salasah anwa, nah semuanya itu al-fi'l ala salasah anwa, nah itu beres semua tuh. Ana semuanya seperti itu, kecuali ketika ada harokat di kitabnya Ana sebutkan. Jadi itu pengalaman yang Ana tidak terlupakan. Kemudian dalam 1 tahun lebih ya Ana belajar At-Tuhfah Saniyah ini, di awal Ana sangat-sangat kacau membaca kitab ini. Tetapi setiap ada latihan, kemudian Syekh sebelum menjelaskan, Ana baca kembali yang kemarin. Jadi bagi Ana dulu itu sesuatu hal bisa dibilang haram ya, untuk beberapa ikhwah juga sama. Kita masuk ke daras berikutnya atau minggu pertemuan selanjutnya kita belum memurojaah apa yang telah Syekh jelaskan. Jadi kita sudah persiapan, daras kemarin kita sudah hafalkan gitu. Makanya ada terbiasa, jadi sudah Syekh menjelaskan, kita baca kembali, sudah terbiasa. Nah, maka itu dilatih terus ya. Dan Ana masih ingat ketika khotaman kitab ini, orang yang terakhir membacakan kitab ini, dulu Ana masih ingat ketika Ana baca bagaimana kitab ini, sangat-sangat tidak tahu apa itu mubtada, fa'il, mubtada, khobar gitu ya. Ana acak saja ya. Tetapi ya nggak apa-apa, Syekh terus saja baca. Dan di akhir, Masya Allah ya, Syekh bercerita, Masya Allah, ketika seseorang membereskan kitab, terlepas dari faham atau tidak, dia itu sudah menjadi orang yang lain, sudah berbeda orang lain gitu ya. Berbeda ketika orang belum baca kitab A, ketika sudah khotam, maka menjadi seseorang yang berbeda ya, meskipun terlepas dari faham atau tidak. Jadi, ala kulli hal, ini kelas kita ya, jangan ragu untuk membaca, jangan ragu untuk salah. Jadi ya kesalahan itu ya emang akan muncul hatta sampai saya pun mungkin beberapa asatidz pun ya mungkin terpreset sedikit atau ya mungkin beberapa ada yang salah ya emang seperti itu. Jadi kesalahan itu tidak mengapa, tetapi yang salah itu adalah ketika salahnya itu berlanjut dan didiamkan gitu, tidak belajar, tidak upgrade ilmu. Jadi kepada ummahat jangan ragu untuk membaca ya, khususnya di kelas ini. Jadi kan anak tahu nanti bagaimana ummahat pemahamannya, kemudian anak bisa membetulkan bacaannya seperti apa gitu ya. Jadi ini untuk latihan kita, ini kelas kita, jangan ragu untuk membaca gitu ya. Baik, bagaimana Ustazah, sudah siap? Ya Ustaz, tadi kan Nana udah ini sih dari kemarin tuh udah ngisi-ngisi, udah tadi ada yang ada salah 2 ini gitu, cuman yang ini pas gilir ini nggak kepikiran kalau disuruh. Tidak apa-apa, coba silahkan. Ini malah belum Ustaz ya. Wal fi'lu ala salasatun anwa'un ya Ustaz. Nah, kalau setelah ala ada harus kasroh. Anwa'i ya Ustaz, anwa'i. Ala salasi anwa'i. Salasati anwa'. Berarti ini juga majrur juga Ustaz. Iya. Nah, karena anwa'in ini sebagai mudhaf ilaih ya. Nah, yang pertama adalah madin mudhari'un amrun. Fil madi apa fal madi ya Ustaz? Fal madi. Kalau fi biasanya ada iya-nya. Oh, nah. Gitu. Fal madi ma dalla ala hadatsin waqa'a fi zamani alladhi qabla zamani takallum nahu kataba wa fahima wa kharaja wa sami'a wa absara wa takallama wa astaghfara
wastaghfara, washtaraka, wal mudhari wal mudhari ma dalla ala hadatsin yaqa'u fi zamanit takallumi au ba'dahu nahwu yaktubu, nafhamu, Wa yakhruju, yafhamu wa yafhamu, wa yakhruju, wa yasma'u, wa yansuru, wa takallamu, wa yastaghfiru, wa yatakallamu wa yatakallamu, wa yastaghfiru, wa yashtariku. Wal amru ma dalla ala hadatsin yutlabu husuluhu ba'da zamani at-takallum. Nahu uktub wa fahum wa ifham, betul. Iya, betul. ukhruj wasma'u isma' unsur wa takallam wastaghfir istaghfir ya Ustaz. Ya, wa istaghfir atau wastaghfir. Wastaghfir washtarik Iya. iya Betul. benar, wastaghfir. Satu lagi wa amal harfu yang bawah. Wa ammal harfu fahuwa fil lughatan Fil ada fi berarti kasroh. lighati az-zarf ya Ustaz ini. Oh, bito. Lit qorof At-torofu. at-tarafu wa fistilahan wa fistilahin nuhati ya Ustaz. Betul. Kalimatun dalat ala ma'nan fi ghairiha nahwu min fa inna hadzal lafzu Setelah kalimat lafzi ya Ustaz. lafzo. Karena ada Lafzo. inna berarti memansubkan. Lafzo kalimatun dalat ala ma'nan wa huwal ibtida'u wa hadzal ma'nan la yatammu hatta La yatimmu la yatimmu hatta tadumma ila hadhil kalimati ghairuha fataqulu dhahabtu minal baiti masalan. Nah, sudah. Sekarang diartikan, mau coba Coba. Fiil itu ada 3 ya Ustadz ya. Betul. Yaitu madi, lampau, mudhari itu sekarang atau al-hal, dan amr mustakbal atau yang akan terjadi ya Ustadz. Jadi fiil itu terbagi menjadi 3 ya. Gitu saja, madi, mudhari, dan amr. Kemudian fiil madi apa ini? Yang apa-apa yang menunjukkan waktu apa namanya yang lampau ya, sebelum kepada hadasin satu saja apa namanya satu kata saja. Apa-apa yang menunjukkan kepada hadasin itu apa tadi Ustaz? Kejadian. Pada suatu kejadian terjadi pada waktu sebelum ya Ustaz. Allazi yang
Alladzi yang sebelum zaman diucapkan. Waktu diucapkan. Waktu diucapkan. Iya. Contohnya kataba tulisan ya Ustaz. Menulis. Menulis, fahima memahami ya. Khoroja keluar, sami'a mendengar, absoronya apa ya? Absoro melihat. Absoro melihat, takallama Berbicara. Terus istighfaro mengampuni ya Ustaz. Istighfaro meminta ampun. Meminta ampun. Maghfirah, ya. Beristighfar ya. Iya, beristighfar. Kemudian istarot mengampuni. Istighfar itu meminta maghfirah, Oh, beristighfar. Terus al-mudhari itu apa-apa yang menunjukkan apa-apa yang menunjukkan atas kejadian yang terjadi pada waktu diucapkan atau ba'dahu setelah diucapkan. Iya. Contohnya yaktubu menulis, yafhamu memahami, yakhruju keluar atau telah keluar ya Ustaz. Yasma'u sedang keluar, yasma'u sedang mendengar, yansuru sedang melihat, menolong, sedang menolong, yatakallamu sedang berbicara, yastaghfiru sedang memohon ya pertolongan ya. Mohon pertolongan, dan yashtariku itu apa Ustaz? Sama tadi ya? Berpartisipasi. Ya. Terus kalau wal amru yaitu fil amr yaitu yang menunjukkan atas kejadian yang dituntut. Ya Ustaz? Yang dituntut, yutlabu yang dituntut, yang dimintai, yang dituntut bisa ya. Iya. Husuluhu tercapainya kejadian itu. Tercapainya kejadian itu setelah waktu diucapkan. Berbicara. Setelah waktu berbicara. Contohnya uktub tulislah, ifham pahamilah, ukhruj itu pergilah atau keluarlah, isma dengarlah, unsur tolonglah ya Ustaz. Tolonglah, betul. Tolonglah. Takallam berbicaralah. Itu ini berbicara. Berbicaralah. Istaghfir ampunilah. Beristighfarlah, meminta pertolongan lah. Beristighfarlah. Istighfarlah, yang ini minta maghfirah. Udah ya Ustaz? Iya, tarik. Adapun sekali lagi huruf. Adapun huruf adalah secara bahasa adalah atorof. Atorof itu apa Ustaz? Ujung atau tepian. Ujung atau tepian. Secara istilah nahwu adalah kalimat yang menunjukkan kata kalimatun itu dalam bahasa Indonesia kata yang menunjukkan atas makna makna atas pada yang lainnya. Contohnya min
Terus ini fa inna hadzal lafzu Sesungguhnya lafaz ini lafaz ini kata yang menunjukkan atas makna ibtida'a itu permulaan ya Ustaz. yaitu permulaan, betul. Permulaan wahadzal makna dan itu makna yang Dan makna ini dan makna ini tidak yatimu tidak sempurna sampai kamu gabungkan kalimat ini tidak sempurna sampai kamu gabungkan dari kata ini kepada kata ini sampai kamu gabungkan kepada huruf ini, maksudnya, atau kata ini selain darinya. Fatakul dan katanya ya Ustadz ya. Fatakul, maka kamu dapat ucapkan gitu ya. Dapat ucapkan dhahabtu minal baiti masalan. Contohnya seperti kan contohnya ini. Masya Allah. Bisa ya tuh bisa ya. Masya Allah tuh bisa Masya Allah. Beres juga tuh ya. Masya Allah dapat membaca, mengartikan saja. Jadi jangan takut untuk membaca ya. Tidak gigit kok anak kalau nggak salah, tenang. Syukran jazilan barakallahu fiik. Barakallahu fiik. Baik, kita lihat ya. Pembagian dari fi'il terbagi menjadi 3. Ada madhi, mudhari, dan amr. Sebetulnya kalau kita lihat ringkasan atau durus-durus sebelumnya atau catatan-catatan kita di pertemuan atau di nahwu yang pertama ya, bisa dilihat kembali ya, ditinjau kembali sama dan kekurangannya apa, bisa ditambah dan sebagainya juga bisa ya. Di sini jelaskan adapun madhi ialah madalla ala hadatsin yang menunjukkan kepada suatu kejadian waqa'a fi zamanil ladzi qabla zamani takallum, di mana kejadian itu terjadi di waktu sebelum berbicara. Jadi iktibarnya kita lihat dahulu, sekarang, dan yang akan datang berbicara ya. Di sini ada nahwu kataba, fahima sampai akhir. Kemudian al-mudhari, adapun mudhari madalla ala hadatsin yaqa'u fi zamanin takallum aw ba'dah, yang menunjukkan kepada suatu kejadian di mana yaqa'u, kejadian itu terjadi fi zamani takallum, di waktu berbicara, aw ba'dah, atau setelah berbicara. Ini fi'il madhi ya, jadi bisa menunjukkan kepada dua makna waktunya, sekarang atau yang akan datang. Ada di sini contohnya yaktubu sampai akhir, yashtariku. Kemudian adapun amr madalla ala hadatsin yang menunjukkan kepada suatu kejadian, yutlabu husuluhu, yang dituntut tercapainya pekerjaan itu atau diminta pekerjaan itu atau kejadian tersebut, fi'il tersebut, ba'da zamani takallum, setelah waktu diucapkan. Nahu uktub, jadi meminta tulisan, di mana tulisan ini dapat dicapai atau dimintai setelah diucapkan atau diperintahkan sampai akhir. Kemudian yang terakhir ialah pembagian ketiga dari kalam, ialah al-harfu, huruf. Al-harfu fahuwa fil lughati, dalam secara bahasa ialah at-tarafu, ujung atau tepian ya. Wa fi istilahin nuhat, dalam istilah ulama nahwu, kalimatun dallat ala ma'nan fi ghairiha, kata yang menunjukkan kepada suatu makna tetapi maknanya di mana? Fi ghairiha, pada selainnya. Maksudnya bukan pada min itu sendiri. Maksudnya ini dijelaskan ya. Nahwu seperti halnya min. Fa inna hadzal lafdh, maka sesungguhnya lafaz min ini kalimatun, kata dallat ala ma'nan yang menunjukkan kepada suatu makna, wa huwal ibtida, yaitu permulaan. Wa hadzal ma'na, dan makna ini la yatimmu, tidak akan sempurna, tidak akan difahami, tidak akan muncul hatta tadumma ila hadzal kalimah ghairaha,
sampai kamu menggabungkannya selain kalimat ini kepada kata ini ya. Jadi min itu tidak akan sempurna, tidak akan muncul maknanya kecuali kita gabungkan dengan kata yang lain. Gitu maksudnya. Fataqul dhahabtu minal baiti. Maka kalau kita bilang min saja tidak muncul. Tetapi ketika kita bilang dhahabtu minal baiti, tamam. Kita bilang min ini adalah huruf atau kata bermakna ibtida yang menjelaskan dhahabtu. Sekali lagi, yang menjelaskan apa? Dhahabtu. Menjelaskan dhahabtu, tentu ya. Jadi min ini menjelaskan saya pergi. Mulainya dari mana? Gitu. Jadi min ini menjelaskan bukan pada min itu sendiri, tetapi fi ghairiha, pada yang lainnya. Jadi untuk menjelaskan kata yang lainnya, dan akan nampak maknanya sampai dia digabungkan dengan kata yang lain. Gitu ya kurang lebih. Kemudian amsilatun lil asma, ini tinggal baca saja ya, tidak terlalu bagaimana, tidak ada fawaid sampai gimana di sini. Amsilatun lil asma ada kitabun qalamun sampai akhir. Amsilatun lil fi'li kata kerja ada safara yusafiru sampai istaghfara yastaghfiru istaghfir ya. Kemudian contoh untuk huruf min ila an ala sampai summa au. Jadi huruf itu yang bukan isim, yang bukan fi'il, maka masuk kepada huruf. Jadi alhamdulillah kita telah menyelesaikan pembagian kalam menjadi 3. Ana lupa lagi ya, apakah Ana sudah jelaskan atau tidak. Sebetulnya yang dibagi menjadi isim fi'il itu apa sih, kalam atau al-kalimah? Jadi silahkan nanti ini bisa jadi PR ya. Kalau Ana belum jelaskan, kalau Ana udah jelaskan, alhamdulillah. Jadi kenapa di sini di matan al-jurumiyah al-kalam dibagi menjadi 3? Sedangkan misal di dalam kitab al-muyassar itu yang dibagi 3 itu menjadi isim fi'il adalah al-kalimah. Sebetulnya yang betul itu al-kalam atau al-kalimah yang dibagi menjadi 3. Taib, insyaallah di pertemuan selanjutnya kita akan membahas alamatul ismi, ciri-ciri untuk isim. Taib. Mungkin untuk pertemuan kali ini kita cukupkan ya. Taib, naktafi bihadzal qadar, wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.